Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja guru. Perkenalkan, nama saya Musliadi. Saya mengajar di SDIT Darul Hasan Kota Padang Sidikuan, Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG di UIN Imam Bonjol Padang Angkatan Kedua 2022. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan mengajarkan materi tema 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh, dengan subtema 2, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Berikut video pembelajaran saya, mohon masukan dan sarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, bangun sekolah dahsyat. Iya. Allah. Ya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya ya. Tapi sebelum itu, langkah baiknya ya, kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan doa yang disampaikan oleh Abang Faiz selaku ketua kelas kita. Silakan Abang Faiz. Sikap berdoa dan mengangkat kepala, ditundukkan dengan suara yang pelan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik, dan terimalah amal baikku. Amin. Oke, silakan kembali kepada Abang Faiz. Ya, terima kasih kepada Bang Faiz yang sudah membawakan doanya. Kemudian sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak ini tengok ya, supaya kita nyaman dalam belajar ini, silakan tengok di bawah bangkunya atau mejanya masing-masing, apakah masih ada sampah? Sudah? Oke, silakan siapkan kembali. Bapak coba. Siap. Coba tangannya kembali. Kalau sudah bersih, berarti kita belajar nanti akan lebih nyaman lagi. Tapi Bapak ingin mencoba membangkitkan semangatnya kembali dengan menampilkan yel-yel ya, yel-yel anak soleh. Mungkin sudah tahu semuanya. Coba sama-sama. Dan anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Cinta Islam sampai mati. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, Allahu Akbar. Baik. Lantaran karena sudah semangat, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi kita ya. Tapi sebelum ini, apa materi kita? Tentang jujur termasuk cita-cita anak soleh. Untuk meraih cita-cita menjadi anak soleh. Ini juga materi kita pada kesempatan kali ini, menghormati dan mentaati orang tua dan guru. Ya. Kita harus menghormati dan mentaati orang tua kita dan juga termasuk guru kita. Dan itu termasuk salah satu jalan untuk meraih cita-cita menjadi anak soleh. Yang menjadi tujuannya adalah, silakan tengok ke depan dan Bapak tampilkan apa tujuan kita pada pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita dapat menuliskan pengertian hormat, dapat menuliskan pengertian patuh, kemudian dapat menuliskan 3 contoh hormat kepada orang tua, kemudian dapat menuliskan 3 contoh patuh kepada orang tua. Yang selanjutnya, siapa yang bisa membacakan? Ayo, kakak. Siswa dapat menyebutkan 3 contoh hormat kepada guru. Iya, terima kasih kepada kakak. Ada lagi yang terakhir. Siswa dapat Menyebut
tunjukkan 3 contoh patuh kepada lain. Coba, siapa yang bisa mengulangnya nomor 1? Tunjukkan nomor 1. Iya. Ya, itulah yang menjadi tujuan kita pada kesempatan kali ini, supaya kita menjadi orang yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini apa itu hormat? Bapak masih penasaran ya? Apa yang dimaksud dengan hormat? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu hormat? Ya, kakak. Mengasihi. Hormat itu kata kakak mengasihi. Ada lagi pendapat yang lain? Menerima. Ada lagi? Menyayangi. Mengasihi, menerima, menyayangi. Mungkin ada lagi. Ada lagi? Mengerjakan. Ya. Mengasihi, menerima, menyayangi, mengerjakan. Apa itu sebenarnya hormat? Hormat itu, silakan tengok ke depan. Hormat itu merupakan sikap untuk menghargai antar sesama. Berarti hormat itu adalah menghargai. Kita hargai orang tua kita hargai guru kita. Itulah termasuk salah satu contoh hormat. Kita menghargai mereka. Lanjut. Apa yang itu masih dalam satu kata, yaitu hormat. Tadi Bapak bilang kan menghormati dan mentaati orang tua dan guru. Hormat tadi kita sudah dapat. Hormat tadi apa Bang? Apa Bang? Menghargai, ya. Hormat tadi menghargai. Nah, simpan dalam pikiran kita. Lanjutnya yang terakhir, yang kedua, kosakata yang kedua yaitu mentaati. Apa itu mentaati? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Melakukan. Ada lagi? Tadi menghormati, menghargai. Kalau mentaati tadi kata kakak melakukan. Ada lagi? Selain dari itu. Oke, kita buka. Tengok ke depan. Apa itu maksud daripada mentaati? Ataupun patuh, ya. Patuh merupakan sikap taat terhadap suatu perintah. Apa itu patuh? Silakan baca dulu kakak. No. Ini gambar tentang siapa yang bisa memberikan analisanya. Ngapain dia di sini? Sholat. Ya. Mendoakan orang tua. Oke, tunjukkan. Sholat mendoakan orang tua. Pendapat dari kakak-kakak, ya. Ini termasuk contoh dari apa? Ayo. Tadi udah Bapak terangkan apa itu hormat, apa itu patuh. Contoh, menghormati orang tua. Kenapa? Karena kita hormat pada orang tua kita harus mendoakannya, mau dia di saat dipanggil Allah ataupun masih dalam hidup di dunia. Itu termasuk seorang anak yang hormat. Oke, silakan dulu kakak. Ayo, siapa yang bisa memberi pendapatnya? Kakak, apa? Mereka sedang menyapu, anak-anak sedang menyapu. Ada lagi? Orang yang membantu orang tua. Ada lagi pendapat yang lain? Nah, bahwa membantu orang tua. Nah, ya. Ada yang menyapu. Kira-kira ini contoh dari hormat atau patuh? Patuh, ya. Hormat, contoh patuh. Karena dia membantu orang tuanya, dia patuh pada orang tuanya. Sedang ngapain? Kakak. Menyalami guru. Ada lagi pendapat yang lain? Ya. Pak. Menghormati guru. Ada lagi? Menyalam guru. Oke, turunkan. Memberikan pendapatnya. Bagaimana mereka ini sedang apa? Abang Haris sedang menyapu. Apa? Dan gotong royong membersihkan kelas. Apa?
apa? Bermusyawarah membersihkan kelas. Kakak. Dikit kelas. Ada lagi? Bersih-bersih. Oke, turun ke. Mulai dari kita bangun tidur sebenarnya ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu saling bergandengan. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita berangkat sekolah, sampai kita sampai di sekolah dan pulang sekolah, itu ada beberapa yang harus kita berikan ataupun contoh, memberikan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, rumah sampai ke sekolah. Ada ini Bapak buat contohnya ya. Silakan nanti urutkan mana gambar yang pas, mana kegiatan yang pertama yang kita lakukan selama di rumah. Kemudian berlanjut ke sekolah. Oke ya. Ini ada 6 gambar. Siapa yang bisa mengurutkan gambar pertama? Apa yang harus bagaimana kita dulu di saat pagi hari? Coba. Mana di situ gambar pertama yang harus yang pas? Iya, bangun pagi. Oke. Setelah bangun pagi ngapain kita? Iya. Nah. Oke, terima kasih untuk Kak Askaulina. Tengok semuanya? Sudah paham? Oke, karena sudah paham, baik kita akhiri pada pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulannya, mau kesimpulannya, kita sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang siswa ataupun anak sekolah, kita harus menghormati orang tua dan guru kita. Salah satu caranya apa? Itulah tadi yang kita tampilkan. Ada yang menyalam guru, ada yang membantu guru. Itu termasuk salah satu contoh hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Itulah kesimpulan yang kita dapatkan. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang menghargai antara sesama. Selain dari menghormati dan patuh, kita sebagai manusia harusnya menghargai antara sesama. Itulah pelajaran kita minggu yang akan datang ya. Ada tugas yang harus kau berikan ya. Silakan nanti dikerjakan yang sebaik-baiknya. Baik, ini ada LKPD yang Bapak siapkan. Lembar kerja peserta didik, ada beberapa soal yang harus kita perhatikan ataupun yang harus kita kerjakan. Silakan kerjakan, Kakak. Kakak. Semuanya karena lembar kerjanya sudah Bapak kumpul dan Bapak periksa nanti. Pada kesempatan kali ini sampai di sini pembelajaran kita simpulkan bahwasanya sebagai seorang anak ataupun seorang siswa haruslah wajib mematuhi dan mentaati orang tuanya dan gurunya ya. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak semuanya bisa menghormati orang tua dan guru kita ya.
Adapun nanti pembelajaran kita untuk minggu depannya yaitu sikap menghargai antar sesama. Untuk mendapatkan cita-cita menjadi anak soleh, kita harus menghargai antar sesama. Itulah pembelajaran kita di minggu selanjutnya ataupun pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, kita tutup dengan ucapan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.